Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi Islam yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berbahagia dapat berkumpul setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kita dapat berkumpul dan insya Allah sedikit mengambil beberapa faidah ya bareng-bareng. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita dari kematian dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dunia ini ada surga sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Sebelum surga di akhirat, di dunia ini ada surga. Surga di akhirat kenikmatannya sangat besar. Dan ketika ahli surga itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lagi, mereka bingung. Kira-kira kenikmatan apa lagi? Kita sudah mendapatkan banyak nikmat, kok ternyata mau ditambah nikmatnya. Ternyata nikmat tersebut adalah apa, para jemaah? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fiik. Ru'yatullah, ya. Jadi salah satu nikmat tertinggi adalah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ketika di akhirat, salah satu nikmat terbesarnya adalah melihat Allah, dan nikmat atau surga di dunia ini adalah apa jemaah? Apa kira-kira? Di surga melihat Allah, berarti di dunia mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dunia zikrullah, di akhirat ru'yatullah, ya. Jannatan, ya, dua surga. Surga di dunia dan surga di akhirat, ya. Jadi surga di dunia adalah zikrullah, berzikir, dan surga atau kenikmatan di akhirat adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa mengingatnya di dunia dan bisa melihatnya di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tema
ya, beberapa hari ini kita dikabarkan dan diperlihatkan bencana melanda tempat-tempat di negeri kita. Ya. Kita mendoakan para kaum muslimin semoga dimudahkan urusannya, semoga dilapangkan dadanya dan diterima amalan-amalannya. Dan kita di sini ya bisa mengambil pelajaran ya. Hal-hal seperti ini, bencana yang terjadi jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada pengaruh di dalam hati kita. Sebisa mungkin kita ambil pelajaran dan sebisa mungkin jangan sampai bencana-bencana yang terjadi itu juga terjadi pada agama kita. Ya, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bencana itu tidak sampai kepada agama. Ya. Kalau bencana, ya Bapak Ibu, jika bencananya itu adalah pada urusan dunia saja, ya, bencana atau musibah yang hanya menimpa pada urusan dunia, itu masih bisa diambil kebaikan. Jika orang tersebut mukmin, jika orang tersebut adalah seorang muslim, maka insya Allah tidak mengganggu dia, tidak mencelakakannya. Tetapi jika dunia dia selamat, tapi agamanya tidak selamat, maka ini adalah kerugian yang sebesar-besarnya. Karena jika bencana yang terjadi itu di dalam agamanya, dia akan rugi selama-lamanya di akhirat. Kalau hanya dunia, dia hanya terpisah dari dunia. Tapi di akhirat dia bisa selamat. Ya. Sedangkan kehidupan sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Ya. Maka yang kita perhatikan, senantiasa kita perhatikan adalah pada masalah bencana-bencana yang terjadi di dalam agama. Ya. Bencana yang terjadi di dalam agama. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda-pemudi Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hari ini kita berkumpul di tempat ini bukan hanya untuk mendengar materi saja nih. Insya Allah kita di sini berkumpul untuk bersama-sama bareng-bareng menata hati kita masing-masing, memperbaiki niat, dan untuk membaca ulang perjalanan kehidupan kita. Sudah sejauh manakah kita berjalan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita berbicara tentang perjalanan menuju tema kita ya, pernikahan atau membina rumah tangga, mari kita kembali kepada 3 atau 4 fondasi dasar, fondasi besar yang mungkin sering kita lalaikan ya. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah kebeningan hati, dan yang ketiga dan keempat adalah waktu serta ilmu yang bermanfaat. Tanpa hal-hal ini, ya, apapun pembahasan tentang urusan diri kita maupun urusan rumah tangga akan terasa samar, ya, tidak menemukan arah. Jadi kita harus memiliki fondasi-fondasi ini. Yang pertama tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang kaum muslimin ya, terutama para pemuda ini cemas memikirkan jodoh ya, memikirkan calon pasangan. Banyak anak muda gelisah melihat teman-temannya sudah berumah tangga. Banyak yang takut salah milih, takut tidak bahagia, takut tidak seindah yang terlihat di layar HP ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh."
Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ya, cukup Allah baginya. Para ulama ketika ditanya tentang persoalannya, di antaranya Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, ditanya tentang ini, ditanya tentang itu, jawaban beliau selalu sama. Ya, ditanya tentang masalah pernikahan, ditanya tentang rizki, tentang jodoh, tentang permasalahan harga di pasar. Jawaban beliau cuma satu. Apa kira-kira jemaah? Istighfar. Ya. Kenapa bisa istighfar kok menjadi jawaban beliau? Ya, ya karena kalau kita sudah bersih, ya artinya kita sudah taubat dari dosa, urusan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menanggung. Ya, sebagaimana di beberapa hadis disebutkan bahwa ketika hamba itu menjadi waliullah, ya sudah dia menjalankan kewajiban, menjauhi kemaksiatan, senantiasa bertobat, maka pendengarannya adalah pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendengarannya dijaga, matanya dijaga, mulutnya dijaga, langkahnya dijaga, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan diri kita sendiri yang memegang kendali. Kita hanya berusaha sebisanya, namun sebab terbesarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal ini bukan diam, ya, para jamaah. Tawakal itu bekerja dengan benar sesuai kompetensinya dan menyerahkan sebab terbesarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita percaya bahwa Allah tahu kapan waktu yang paling tepat, siapa orang yang paling baik, dan jalan mana yang paling aman. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Jadi kita jangan khawatir. Urusan kita adalah urusan taat. Urusan kita adalah urusan menjalankan kewajiban. Urusan kita adalah urusan meninggalkan kemaksiatan, menjauhi dosa. Itu urusan kita. Adapun hal-hal lain nanti insya Allah Allah yang ngatur. Ya, asal kita tetap berusaha sebaik mungkin, tapi jangan khawatir. Kalau kita taat jangan khawatir. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghibur kita. Ya, wala tahzanu. Ya, jangan kalian bersedih. Wala tahinu, wala tahzanu. Jangan merasa rendah. Ya, in kuntum mukminin, kalau kalian beriman. Jadi kalau kita sudah taat, sudah meninggalkan kemaksiatan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin. Ya, itu harus menancap di dalam hati kita. Kemudian para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tentang kebeningan hati, ya. Hati itu bisa keruh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, yang artinya bahwa yang kurang lebih artinya bahwasanya ketika seorang hamba itu berdosa, maka akan diberi apa hadiah? Titik, ya, satu titik. Ketika hamba tersebut melakukan dosa terus-menerus, ya, ini tidak mesti dosanya besar, ya. Dosa kecil, dosa besar sama, ya, diberikan titik noda hitam di dalam hatinya, ya. Dan ketika sudah penuh hatinya, maka hatinya bisa menjadi gelap dan terkunci, ya, rona, hatinya terkunci dan gelap. Ini hati, ya, para jamaah. Padahal hati itu adalah sumber dari segala kebaikan atau keburukan. Ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika hati tersebut itu baik, maka akan baik seluruh tubuh. Begitu pula sebaliknya. Ya, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ya, dia adalah hati. Maka kita wajib menjaga hati, ya, agar apa? Agar keputusan-keputusan di dalam hidup kita, termasuk nanti mencari jodoh, mencari pasangan atau berkeluarga, itu bisa lurus, ya, tidak keruh.
Karena hati ketika sudah keruh, sudah sempit, urusan kecil saja bisa menjadi besar. Ya. Urusan piring pecah di rumah itu sudah seperti perang dunia ketiga. Ya. Di sisi lain ada orang-orang yang terkena bencana, terkena nuklir misalnya. Tapi kalau hatinya lapang, biasa saja. Ya. Dia tetap merasa sedih, namun tidak sampai menghancurkan dirinya. Ya. Artinya sebenarnya itu bukan terletak pada kejadian atau hal-hal di luar kita. Hal-hal di luar kita itu akan senantiasa terjadi, ya. Karena kita manusia bermuamalah, pasti banyak hal yang terjadi, ya. Tidak semuanya ideal, karena kita manusia itu penuh kekurangan, ya. Jadi pasti ada gesekan, ada rasa sedih, rasa marah, itu pasti ada, ya, dari orang lain. Tapi kalau hati kita itu lurus, bening, dan diberikan cahaya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi lapang dan kejadian-kejadian itu tidak membuat kita hanyut. Ya. Sebaliknya, hati-hati yang lurus, yang bening akan senantiasa memancarkan cahaya iman. Ya. Jadi semakin diuji, semakin memancarkan cahayanya. Kemudian yang ketiga, fondasi yang ketiga dan keempat yaitu tentang waktu dan ilmu yang bermanfaat. Ya, setelah kita membahas masalah ketergantungan kita kepada Allah, kemudian tentang hati, yang ketiga dan keempat adalah tentang waktu dan ilmu yang bermanfaat. Ini juga para hadirin, ya, ini sebagai modal juga tidak bisa kita lalaikan. Ya. Kita melihat di sekitar kita banyak rumah tangga yang retak dan pecah bukan karena kurang cinta. Ya, mungkin cintanya sudah menggebu-gebu. Mungkin cintanya besar. Tetapi sebab terbesarnya adalah mungkin kurang ilmu. Ya. Banyak pernikahan goyah bukan karena tidak cocok, tapi karena tidak sempat belajar. Ya. Kita hidup di zaman sekarang yang waktu itu terasa cepat. Ya. Kesibukan itu menyita banyak waktu. Tetapi di sisi lain, untuk hal hiburan, ya terkadang itu diluang-luangkan, ya dipanjang-panjangkan. Kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk hal yang tidak bermanfaat, ya waliyadzubillah. Namun tidak mampu untuk menyisihkan barang 1 jam untuk belajar tentang adab, untuk belajar tentang rumah tangga dan adab-adabnya. Ya. Para ulama telah berkata, ya, salah satunya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Bab Al-Ilm Qabla Al-Qali Wal Amal. Ya. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Berarti ilmu dulu sebelum beramal. Ilmu dulu sebelum menikah. Ilmu dulu sebelum berumah tangga. Ya. Dan sebagainya. Ya. Ilmu dulu sebelum berdagang dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa pernikahan adalah amal yang sangat besar, ya. Amal yang sangat panjang. Mungkin kita habiskan setelah menikah seluruh hidupnya, ya, seluruh hidup kita untuk bersama dengan pasangan kita, ya. Juga dengan anak-anak kita. Maka tentu pernikahan membutuhkan ilmu dan juga waktu serta butuh persiapan, ya. Jadi jika waktu kita tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, maka ini bisa menjadi kerugian dan penyesalan. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 atau 4 pondasi dasar kita di dalam pernikahan, ya, atau pranikah atau hal-hal di luar nikah itu bisa juga menggunakan keempat fondasi itu. Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang tema kita yaitu isu pranikah dan juga keluarga di abad digital, ya. Tentu kita tahu zaman sudah berubah, ya. 100 tahun ke belakang
mungkin orang belum tahu apa itu WA ya, apa itu Instagram, apa itu apa lagi para jamaah, Facebook, TikTok ya, nggak kebayang mungkin mereka ya. Teknologi sudah berkembang ya. Tentu pola interaksi ya, pola sosial manusia pun berubah, ya, bergeser. Namun tetap ya, prinsip-prinsip hidup keluarga dalam Islam ya, jangan pernah berubah ya. Kitalah yang dituntut untuk memahami zamannya, lalu mengokohkan pondasi-pondasi ilmu, pondasi-pondasi syariat. Ya. Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat realitas abad digital ini, ya, ada banyak tantangan baru bagi para pemuda dan juga para keluarga, para pemimpin keluarga. Hari ini kita hidup dalam kondisi loncatan teknologi yang sangat jauh. Ya. Interaksi mudah tanpa batas, tanpa jarak. Ya. Tidak mengenal batas, tidak mengenal waktu, real time. Ya. Kapanpun bisa. Bahkan jam 11 malam, jam 2 pagi, kita menghubungi seseorang itu bisa. Ya. Semua ini membuka banyak pintu kebaikan. Tapi di sisi lain, sekaligus juga menimbulkan ujian, fitnah yang besar kalau tidak hati-hati. Jadi, sebisa mungkin kita gunakan teknologi ini seperlunya saja. Jangan terlalu tenggelam dengan kemudahan ini. Karena setiap kemudahan akan menimbulkan efek, ya, dampak dan ujian yang sangat besar yang mungkin kita tidak tahu atau tidak menyadarinya. Juga banyak informasi yang tidak tersaring. Ya, anak muda belajar tentang cinta itu bukan dari ulama. Ya. Anak muda belajar cinta dari mana? Drama Korea. Ya. Dari konten media sosial, dari influencer, dari novel romantis, dari film-film yang lainnya. Waliyadzubillah. Dan tentu ini semua menimbulkan efek, ya, menciptakan ekspektasi palsu, ya, tentang hubungan dan pernikahan. Jadi bayangan mereka di pernikahan itu semuanya indah, ya, di atas awan. Padahal apakah seperti itu, ya, Bapak-bapak? Lebih indah, ya. Padahal cinta sejati harus dilandaskan dengan cinta kepada Allah, ya, Rabbul Alamin. Kemudian di antara permasalahan yang terjadi di sekarang, ya, waliyadzubillah, kita menemukan new normal, ya, normalisasi baru, ya, tentang hubungan bebas, ya, hubungan yang terlarang. Karena media sekarang sudah menormalisasi tentang pacaran, ya, tentang tinggal bersama sebelum sah, hubungan tanpa komitmen, ya. Kemudian pergaulan bebas dibungkus sebagai kata atau sebagai jargon kebebasan, ya, atau kebebasan pribadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabu az-zina." Janganlah kalian mendekati zina. Bukan jangan berzina, ya, tapi jangan mendekati segala sebab yang mengarah kepada zina. Ya, segala hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina itu harus ditutup, ya, menjaga pandangan, membatasi interaksi, dan lain sebagainya. Kemudian di antara isu atau problema di masa kita sekarang adalah tingginya angka perceraian. Ya. Cerai nikah sekarang gampang, ya, nikah cerai nikah cerai, ya, waliyadzubillah. Cerai meningkat bukan karena
cinta atau tidak. Tadi sudah kita sebutkan di awal, sebab terbesar di antaranya ya tidak siap dengan ilmu. Kesiapan mental rendah, emosi belum terlatih, kurang ilmu berumah tangga, tidak ada tujuan bersama, tidak ada visi menikah bersama. Jadi kita menikah itu harus punya visi, visi yang jelas. Bukan hanya ya teman saya nikah, saya juga pengen nikah. Kira-kira apa visi kita dalam menikah, Bapak-bapak? Nah, kita harus punya visi yang jelas. Visinya jelas adalah menegakkan menegakkan apa? Nggih, syariat Allah ya. Agar kita bisa bersama-sama menjalankan kewajiban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terjebak dengan standar kebahagiaan dunia maya. Ini sangat berbahaya. Dunia maya itu menciptakan ilusi bahagia. Karena apa? Biasanya yang ditampilkan di media sosial niku yang buruk-buruk apa yang baik-baik? Pasti yang baik ya. Orang bikin status, bikin apa namanya? Story di IG misalnya. Gak mungkin story-nya itu yang susah-susah. Pasti yang bahagia. Bikin story. Pasti di momen-momen yang bahagia. Nah, ini yang bisa menjebak para pemuda-pemudi kita tentang standar kebahagiaan. Padahal bahagia yang sejati bukan seperti itu. Bahagia sejati itu berjuang bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abad digital juga mempercepat konflik keluarga. Itu tadi ya, karena banyak kesibukan kita di gadget kita, jadi banyak salah paham. Chatting banyak yang disalahpahami, komunikasi tidak sehat, kurang kematangan, juga keterpaparan dengan rumah tangga ideal yang palsu, tidak real, tidak nyata. Kemudian Bapak Ibu, para bapak ibu-ibu, kemudian pemuda-pemudi Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tantangan generasi muda sekarang tentu lebih besar, lebih banyak fitnahnya, lebih banyak godaannya, juga tantangan kesulitan mencari pasangan yang tepat. Karena sekarang standar rupa, standar kecantikan, standar ketampanan itu meningkat. Kemudian terlalu banyak pilihan, paradox of choice. Biasanya kalau kita bayangkan banyak pilihan itu semakin mudah. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Tidak. Justru semakin banyak pilihan semakin sulit. Kalau kita ke toko, misal hanya ada 3 barang, kita akan mudah ngambil salah satu. Tapi kalau ada puluhan barang, maka kita semakin susah milih yang mana yang paling cocok. Nah, ini bisa terjadi pada saat mencari pasangan. Semakin banyak pilihan, terkadang malah semakin susah. Takut salah pilih, takut kriterianya tidak realistis, dan membanding-bandingkan dengan konten di media sosial. Padahal Nabi SAW telah memberikan standar yang jelas. Wanita itu biasanya dinikahi karena beberapa hal. Karena apa? Jamal, cantikan, kemudian harta, terus nasab, kemudian agama.
Fadfar bidzati ad-din. Maka pilihlah yang agamanya. Syukur-syukur agamanya baik. Kemudian kaya, keturunannya bangsawan, kemudian rupawan. Bisa saja. Tapi kalau tidak bisa mendapatkannya, maka pilihlah yang agamanya. Taribat yadak. Nanti insya Allah kalian akan tenang, akan mendapatkan ketentraman. Begitu pula pada laki-laki, bila datang kepadamu seorang calon suami yang kau ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau kita sebagai wali ada seseorang yang melamar putri kita, kemudian kita ridho dengan agama dan akhlaknya, maka segera kita nikahkan. Kemudian yang selanjutnya ada namanya fenomena quarter life crisis. Usia 20 sampai 30-an awal. Ini biasanya mayoritas itu pada bingung, cemas, dan juga banyak tekanan yang mereka hadapi. Usia 20 sampai 30. Usia dewasa awal. Nah, usia-usia ini memerlukan kesiapan mental, kesiapan ekonomi dan spiritual, sehingga kalau ada ketakutan-ketakutan yang muncul itu bisa diredam. Tentunya juga kita sembari senantiasa terus berdoa dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu pranikah yang minim, Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan tentang pentingnya ilmu. Banyak para pemuda yang siap punya gawe, siap duwe gawe, tapi tidak siap untuk berumah tangga. Siap untuk foto prewedding, tapi tidak siap mengelola emosi. Siap resepsi, tapi tidak siap memaafkan kekurangan pasangan. Rumah tangga itu adalah amanah dan tanggung jawab. Kadang-kadang seseorang hanya mempersiapkan sampai batas pernikahan saja. Gimana acara menikah itu agar meriah, agar banyak yang datang, agar orang-orang terkesan. Padahal jauh di belakangnya atau di depannya ada banyak hal yang harus lebih dipersiapkan, harus dimatangkan. Insya Allah nanti kita bahas terkait dengan kriteria bagi pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan pernikahan. Sebelumnya kita lanjutkan terlebih dahulu tentang problematika rumah tangga di zaman kita, zaman kontemporer. Media sekarang membuat bayangan, ekspektasi dan realita yang tidak nyata. Ekspektasinya tidak nyata, tidak sesuai dengan realitanya. Media sekarang menampilkan bahwa pernikahan itu sebagai cerita yang manis, penuh kebahagiaan, tidak ada penderitaan. Padahal realita menikah di dalamnya ada lelah, ada ujian ekonomi, ada perbedaan karakter, ada konflik, ada riak-riak kecil yang harus diselesaikan dan dilewati dengan kematangan berpikir. Ada banyak hal. Makanya para pemuda dan pemudi Islam kita siapkan agar tidak kaget menghadapi hal-hal ini.
Ya. Karena pasangan kita membawa karakter sendiri, kita juga membawa karakter sendiri. Kemudian ada krisis komunikasi. Komunikasi sekarang berbeda. Orang banyak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi daripada berkomunikasi secara langsung. Tentu ini menimbulkan juga banyak masalah, banyak kesalahpahaman. Kemudian sekarang juga banyak yang cemburu secara digital. Banyak orang sekarang di media sosialnya, ketika misal upload sesuatu, kemudian ada komentar dari lawan jenis misalnya, ini tentu menimbulkan kecemburuan dari pasangan kita. Atau kita memfollow akun tertentu, ini juga bisa menimbulkan masalah. Kemudian kita mengirim pesan yang tidak perlu, ini juga bisa menimbulkan masalah. Ya, intinya kita batasi penggunaan media sosial, penggunaan HP kita, kecuali untuk hal-hal yang penting saja. Jangan hanya karena mudah, kemudian kita tidak membatasi diri. Baik, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga isu tentang at-ta'addud, atau poligami. Poligami ini harus kita siapkan juga dari sisi ilmu. Kemudian yang tidak kalah penting juga dari sisi kita, sikap kita untuk adil, untuk bisa berkomunikasi dengan baik antara beberapa pihak. Jangan sampai poligami ini hanya dijadikan sebagai bahan candaan atau pemicu konflik, karena banyak praktik yang tidak sesuai syariat, budaya yang tidak sehat dan kurangnya ilmu. Kemudian laki-laki tidak siap secara mental dan finansial. Nah, ini akan menimbulkan masalah. Padahal prinsip poligami dalam Islam ada beberapa poin. Yang pertama, poligami itu adalah mubah, boleh secara syariat, dengan syarat dia bisa adil, memiliki ilmu dan juga adil. Dan adil itu berat, adil itu berat. Makanya tidak setiap kita dianjurkan untuk poligami, karena berat, butuh banyak hal. Prioritasnya adalah menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga yang sudah kita punya. Kira-kira sudah siap untuk poligami atau buat niki? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat poligami? Ini pertanyaan untuk bapak-bapak. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat poligami. Ini sambil kita kuis saja nggih, biar tidak ngantuk. Ada 4 pertanyaan. Nanti bisa dicatat atau dipikir sembari cari jawabannya. Apa hikmah Allah SWT menurunkan syariat poligami? Kemudian nomor 2, apa tujuan Nabi berpoligami? Yang ketiga, apa tujuan kita berpoligami? Disertai dalil. Yang keempat,
apa itu adil, apa itu amanah. Sudah dapat jawabannya? Apa hikmah Allah SWT menurunkan syariat poligami? Apa kira-kira? Solusi nama? Nah, karena jumlah wanita terlalu banyak. Dapat data dari mana, Pak? Kurang kata umahan katanya. Kenapa kira-kira? Kalau memang itu benar, bisa jadikan alasan ya. Kenapa? Apa hikmah Allah SWT menjadikan atau apa menurunkan syariat poligami? Kenapa? Lanjut pertanyaan kedua. Apa tujuan Nabi berpoligami? Untuk kenapa? Kira-kira dakwah ya. Untuk dakwah. Karena Nabi sebelum Khadijah meninggal, beliau berpoligami atau tidak? Tidak. Jadi untuk dakwah, kemudian untuk mengajarkan kepada umat ya, karena istrinya banyak, membawa karakter sendiri-sendiri. Nah, itu bisa untuk kita belajar. Kemudian yang ketiga, apa tujuan kita berpoligami dengan dalil? Ada yang bisa jawab? Yang keempat, apa itu adil, apa itu amanah? Adil itu apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Lawan dari zalim. Betul. Kemudian amanah itu apa? Amanah. Apa amanah? Sering dengar ya kita amanah. Masih tiga pertanyaan belum terjawab ini. Nggak dapat sarapan nanti. PR saja ya. Kemudian kita lanjut pembahasan tentang prinsip Islam dalam menyikapi isu pernikah dan rumah tangga. Oke, tadi di awal kita sebutkan sebelum membahas tema ilmu, ya, tentang kita membahas tentang ilmu, yaitu ilmu sebagai fondasi utama. Ilmu sebagai salah satu fondasi utama. Ilmu apa saja? Ya, ilmu banyak hal. Ya. Ilmu memilih pasangan, insya Allah nanti kita sebutkan. Ilmu komunikasi, ilmu mengelola emosi. Ya. Jadi di dalam pernikahan, ilmu mengelola emosi itu menjadi sangat penting. Ya. Kita melihat di rumah tangga Nabi bagaimana Nabi sangat luar biasa mengelola emosi. Padahal di beberapa kejadian, diantaranya ketika beliau sedang menjamu tamu, kemudian disuguhkan kurma waktu itu di rumahnya ibunda kita Aisyah ya, radhiyallahu anha. Ada yang membawa kurma dari rumah salah satu istri Nabi. Kemudian mau disajikan. Tapi kemudian dia apa? Di
ditumpahkan ya, oleh ibunda kita ya, oleh Aisyah. Namun apa jawaban Nabi? Qorrat ummu, ibu kalian sedang cemburu ya. Udah selesai, nggak meledak-ledak, nggak memperpanjang masalah ya. Ini juga yang menjadi prinsip kita dalam agama ya. Para ulama menyebutkan dalam pernikahan ya. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu akhlak atau prinsip dalam menikah itu ada namanya at-taghaful ya. Nama taghaful dari ghaflah. Nama ghaflah? Lalai ya. Artinya melalaikan, sudah dibiarkan ya. Kalau kesalahan-kesalahan kecil itu tidak usah kita bahas ya. Misal kita melihat lagi jalan ya, bersama istri kita. Istri kita melihat ada hewan. Nah, istri kita menyampaikan itu adalah bebek. Padahal kita lihat itu adalah ayam. Ya. Misal ngatain ya, kita ngotot itu ayam. Kalau nggak percaya kita balik, ya. Kita foto. Ya. Nggak usah seperti itu. Ya. Kalau dia bilang bebek, ya pokoknya iya gitu aja. Ya. Nggak usah memperpanjang. Ya, hal-hal seperti itu kita setuju-setuju aja. Ya. Karena terkadang pasangan kita memiliki persepsi sendiri. Ya. Maka jika itu adalah hal-hal yang kecil, tidak perlu kita besar-besarkan. Ya. Iya saja. Kemudian prinsip yang kedua terkait tazkiyatun nafs, ya. Membersihkan hati. Ya. Banyak masalah keluarga muncul karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena ego, ya, karena keras kepala, prasangka buruk, dan hati yang belum tenang, ya, hati yang sempit. Ini banyak menimbulkan masalah. Kemudian selanjutnya ada musyawarah dan juga keterbukaan ya, di dalam rumah tangga. Kita kerjasama dengan istri kita bukan sedang berkompetisi, ya, siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Kita kerjasama, bukan adu gengsi, ya, aku bisa ini, aku bisa itu, bukan. Ya. Bukan saling membalas. Ya. Sebaliknya kita harus saling menghargai, saling memuji. Ya. Contohnya, ya, kalau ibu-ibu pengen muji bapaknya, misal apa namanya, bapaknya itu bisa melakukan sesuatu, itu dipuji, ya. Karena biasanya bapak-bapak itu seneng kalau istrinya itu kagum sama dia. Misal kita pasang keran, nah kemudian istrinya ngomong, wah kok bisa sih pak, caranya gimana? Itu kita seneng. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh suami kita, ya, oleh bapak-bapak, sebisa mungkin dipuji, dihargai. Ya. Itu sangat senang. Ya. Jadi bapak-bapak merasa dominannya itu dihargai, itu mereka senang. Ya. Kok bisa sih naik atap, ya, benerin atap, caranya gimana gitu. Itu senang, ya, bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak untuk ibu-ibu juga seperti itu. Ya. Kalau istrinya masak, bilangnya apa? Enak. Ya. Apapun yang sampai di lidah kita, pokoknya bilangnya mantap, nih, enak. Yang penting mantap. Ya, yang penting mantap. Dia asin pun bilang mantap. Meskipun tetap asin, nggak apa-apa. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu sabar dan saling memaafkan. Karena sejatinya tidak ada rumah tangga tanpa ujian, ya, tanpa tantangan, tanpa masalah. Maka pasangan
ya kita dan istri kita harus senantiasa memperbaiki diri, ya, saling menguatkan. Kemudian kita juga harus menjaga adab-adab, apalagi di zaman digital ini, ya. Tidak perlu memamerkan hal-hal di dalam urusan rumah tangga kita ke halayak umum, ya. Privasi itu yang utama. Apalagi sampai buka aurat, ya. Niku waliyadzubillah. Kemudian kita juga tidak perlu memposting hal-hal yang mengundang fitnah, ya, mengundang iri, nggak perlu. Ya. Kita jaga privasi keluarga kita, ya, kita jaga rumah tangga kita batasi hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Juga kita batasi interaksi dengan lawan jenis. Ya. Kemudian kita yang terakhir bijak menggunakan media sosial. Ya. Sekali lagi kita tekankan, jangan terlalu banyak menggunakan media sosial, gunakan benar-benar seperlunya saja, ya, karena fitnah media sosial dan gadget ini sangat luar biasa. Nah, itu kira-kira beberapa pembahasan kita. Kemudian, Ana ingin sampaikan terkait dengan kriteria lelaki dan wanita yang soleh dan solehah, insya Allah, ya, di era penuh fitnah ini. Yang pertama, kriteria lelaki soleh dan berakhlak baik. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ya. Jika datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Maka kriteria lelaki soleh, ya, yang baik itu yang pertama mencakup kokoh dalam agama. Kokoh dalam agama itu bisa dilihat secara zahir, ya. Bisa dilihat dari namanya kira-kira kalau agama. Sholatnya, ya. Bisa dari sholatnya. Ini juga yang dilakukan para ulama dahulu ketika memilih seorang guru. Itu dilihat dari sholatnya. Karena ini yang paling terlihat. Bacaan sholatnya benar atau tidak. Dia lakukan tepat waktu atau tidak, berjamaah atau tidak. Ya. Syukur-syukur kita bisa menggali lebih dalam tentang sholatnya itu lebih baik. Ya. Kemudian jauhnya dia dari maksiat. Ya. Ini salah satu pemuda juga yang dicintai Allah, yaitu pemuda yang laisa lahu sobwah. Ya. Tidak ada kecondongan untuk maksiat. Ya. Maka ketika kita menemukan pemuda yang jauh dari maksiat, ya, cepat-cepat kita nikahkan dengan putri kita. Kemudian diantaranya juga menjaga pandangan. Nah, ini juga di zaman kita sangat sulit. Kalau dahulu menghindari fitnah, ya, menghindari fitnah itu tidak keluar, berdiam diri di rumah. Tapi sekarang pun berdiam diri di rumah juga banyak fitnahnya, ya, dari HP tadi. Di luar pun juga semakin banyak fitnah, ya, di jalan, di pasar. Nah, ini semakin susah kita untuk menjaga pandangan. Kemudian kriteria kokoh dalam agama diantaranya juga adalah dia amanah dalam ucapan maupun tindakan, sesuai, selaras. Kemudian akhlaknya baik, lembut namun tegas. Gimana lembut tapi tegas ini? Contoh lembut tapi tegas, pripun jamaah? Lembut tapi tegas. Dia lembut, tapi pada saatnya dia mengatakan tidak, maka
dia akan mengatakan tidak. Ya, artinya tidak mengiyakan apa-apa yang ia yakini bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Meskipun banyak orang menganggap itu sebagai kebenaran. Ya. Meskipun dengan dia berkata tidak, dia akan dijauhi oleh orang-orang. Ya. Kalau dia berdiri di atas kebenaran, al-haq. Nah, hal-hal seperti ini terkadang terasa sulit. Ya. Kita mungkin mudah untuk mengatakan tidak ketika semua orang setuju. Tetapi ketika semua orang mengatakan iya, tapi kita tahu bahwa iya itu adalah sebuah kesalahan, kemudian kita mengatakan tidak, itu sangat berat. Ya. Ini namanya lembut tapi tegas. Kemudian tidak kasar, ya. Tabiatnya tidak kasar, tidak juga meremehkan wanita. Dia menghormati saudara-saudarinya, menghormati ibunya. Ya. Jadi bisa kita lihat pemuda yang menghargai wanita itu menghargai, bisa dilihat dari menghargai saudari-saudarinya dan juga ibunya atau bibinya. Kemudian mampu menahan marah, ya. Wal kadhibinal ghaidh, ya. Menahan amarah. Kemudian selanjutnya dia juga bertanggung jawab, ya. Mampu memimpin dengan ilmu, ya. Bukan hanya mampu memimpin saja, tapi memimpin dengan ilmu. Ya, bisa dicatat hal-hal tadi, ya. Mampu memimpin dengan ilmu. Kemudian tidak lari dari beban nafkah. Tentu ini kewajiban dia sebagai seorang laki-laki, yaitu menafkahi keluarganya. Kemudian bisa menjaga keluarganya dari fitnah-fitnah, terutama fitnah di zaman sekarang, di zaman digital ini. Berikutnya yang terakhir, dia memiliki hati yang bersih dan memiliki kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak teladan, ya, dari para sahabat terkait hati-hati mereka yang bersih dan memiliki ketawakalan yang tinggi. Di antaranya bisa kita lihat dari keteladanan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sahabat yang sangat lembut hatinya untuk urusan dunia. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi." Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau lemah, ya, dalam hal-hal duniawi. Jadi hati Abu Dzar itu mudah terpengaruh dengan dunia. Ya. Artinya hatinya itu sangat lembut. Jadi ketika dia terpapar dengan dunia, hatinya menjadi sakit. Ya. Dia tidak bisa atau tidak rela untuk lebih banyak terpapar dengan duniawi. Makanya beliau tidak disarankan untuk memimpin suatu kaum. Ya, padahal dia atau beliau memiliki hati yang bersih, hati yang lembut, imannya juga tinggi, tapi tidak disarankan karena beliau mudah terpengaruh. Nah, ini terkait hati. Jadi hati setiap orang itu berbeda. Ya, ada hati yang mudah terpapar, ada hati yang juga dia mampu untuk menahan fitnah-fitnah. Ya. Nah, ini di antara kriteria lelaki yang saleh. Tadi yang pertama tentang kokoh dalam agama, bisa dilihat dari apanya, pertama sholatnya, okay. Paling bisa kita lihat itu dari sholatnya. Kemudian akhlaknya yang baik, dia lembut tapi tegas, ya, ketika
keluarganya melakukan kesalahan, dia berani berkata bahwa ini adalah salah. Terkadang saking kita cintanya kepada istri atau saking cintanya kita kepada anak sehingga tidak mampu mengatakan tidak kepada anak istri, tidak mampu mengatakan tidak atau jangan kepada anak kita. Biasanya seperti itu, karena kita sayang kepada mereka sehingga kita tidak melarang yang mungkar kepada mereka. Kemudian bertanggung jawab dan memiliki hati yang bersih dan juga kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang kriteria wanita yang salihah. Yaitu memiliki rasa malu yang tinggi. Jadi kalau tadi lelaki itu bisa dilihat dari bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia menjaga pandangan. Kalau wanita, dia akhlak yang paling tinggi seorang wanita itu memiliki rasa malu yang tinggi. Sebagaimana di dalam kisahnya Nabi Musa dalam surat Al-Qasas ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Salah seorang dari kedua wanita itu datang kepada Nabi Musa dengan berjalan penuh rasa malu. Digarisbawahi, ya, tamshi 'ala istihya, ya, berjalan penuh rasa malu. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wanita itu harus memiliki rasa malu yang tinggi. Para ulama berkata, bukan malu yang dibuat-buat, tapi malu yang lahir dari ketakwaan. Bukan malu yang dibuat-buat, tapi malu yang lahir dari ketakwaan. Karakter wanita yang Allah puji tadi, ya, yaitu memiliki sifat atau rasa malu yang tinggi. Dia ketika berjalan, jalannya terjaga. Ketika berbicara dia sopan, tapi tegas. Kalau berbicara dengan lawan jenis, tidak tebar pesona dan tidak mencari perhatian laki-laki. Kemudian menjaga kehormatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Maryam. Allati ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya. Kemudian beradab dalam interaksi. Putri Syuaib ini ketika berbicara kepada Musa itu dengan tegas, singkat dan jelas. Inna abi yad'uka liyujziyaka ajra ma saqaita lana. Tidak, ya, bertele-tele, tidak menggoda dan tidak mencari-cari alasan untuk bercakap-cakap panjang. Kemudian yang terakhir yaitu berilmu dan cerdas. Dia berilmu. Wanita salihah bukan hanya menjaga malu, tetapi pandai membaca situasi, tahu batasan-batasan syariat, dan memahami kewajiban istri dan nilai keluarga. Nah, itu yang terakhir terkait dengan kriteria wanita yang soleh, wanita yang solehah, dan juga lelaki yang saleh. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita berpesan terkait dengan keluarga ini, banyak hak dan kewajiban dari suami istri. Suami memiliki hak, yang itu juga kewajiban istri. Istri memiliki hak, yang itu juga kewajiban suami. Banyak, ya. Insya Allah bisa kita pelajari. Namun intinya para ulama memberikan wasiat kepada kita
bahwa hak-hak tersebut itu bukan untuk kita minta dari pasangan kita. Jadi jadi misal eh, kita ingin meminta hak kepada istri agar istri tahu bahwa suami itu memiliki hak ABCD, ya kita datangkan dia ke kajian misal yang membahas hak suami istri agar dia tahu, agar dia mau memberikan haknya, misal seperti itu ya. Bukan. Kita mempelajari hak suami istri itu untuk kita amalkan, untuk kita berikan kewajiban kita, adapun hak-hak yang tidak kita dapatkan dari pasangan kita, itu tidak kita minta dari pasangan kita. Nabi mengatakan, yang kurang lebih artinya, bahwa hak-hak itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang menjadikan rumah tangga itu tidak panas, ya. Tidak banyak konflik. Ya. Ibu itu harus seperti ini, ya. Atau ayah itu kok nggak memberikan hak seperti ini, ya. Tidak memberikan apa yang orang lain berikan misalnya, atau sebaliknya. Ya. Tidak perlu saling mengharapkan, saling menuntut hak. Ya. Jadi kita pelajari hak-hak itu untuk kita amalkan agar kita tidak terlewat ya menjalankan kewajiban kita, namun di sisi lain kita tidak meminta hak dari pasangan. Ini juga salah satu kiat mungkin agar rumah tangga kita bisa semakin harmonis. Salah satu sebabnya yang bisa kita usahakan agar rumah tangga kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Ya. Semoga bisa kita amalkan bersama. Tentu ini membutuhkan proses, ya. Dan yang berbicara pun tidak lebih baik dari yang mendengarkan. Kita sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kiranya demikian. Ada tanya jawab buat tadi. Barangkali ada yang mau menambahkan, kenapa ada yang kurang dari pembahasan tadi? Yang kan saya belum tahu. Yeah. Itu pertanyaan ujian, Pak. Kalau sudah bisa jawab berarti sudah bisa poligami. Kalau belum berarti jangan poligami dulu. Itu tes, ya. Beberapa ulama menyimpulkan diantaranya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala atau hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan poligami niku, sebabnya diantaranya dahulu di masa jahiliyah orang-orang menikahi itu malah lebih dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebagainya. Jadi syariat poligami itu sebenarnya bukan untuk memperbanyak istri, tapi untuk mengurangi. Ya. Banyak hikmah. Wallahu a'lam, itu diantaranya. Mm-hmm.
Nggih, barakallahu fiik. Jadi ada pertanyaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan untuk menikahi wanita yang wadud dan walud, nggih. Yang banyak cintanya, yang banyak anaknya. Nggih. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui bahwa wanita yang akan kita nikahi itu memiliki banyak anak? Dari mana coba? Coba sudah tahu ini. Dari keluarganya, nggih. Biasanya dari keluarganya, dari keluarga besarnya. Kalau keluarga besarnya itu anaknya banyak-banyak, ya kurang lebih seperti itu. Nggih. Dia juga insya Allah memiliki banyak anak. Tetapi banyak anak ini bukan hanya banyak anak, nggih. Tapi banyak anak, anak yang apa? Yang soleh, yang soleh-soleha. Banyak anak tapi nggak soleh, sama aja. Wujuduhu keadamihi, bodowai. Ada atau tidaknya itu sama saja. Nggih. Jadi banyak itu jangan kita artikan hanya banyak saja. Kita harus bertanggung jawab untuk mendidiknya. Nggih. Nah itu tadi, nggih. Berarti bagaimana kita mengetahui ya dari keluarga besarnya. Monggo, ada lagi? Mungkin dari ibu-ibu, dari umahat. Jika tidak ada, kita cukupkan, nggih, majelis di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa senantiasa mengisi pagi-pagi kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga seluruh hari kita semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.